Selamat pagi, kami dari kelompok 1 Profesi Nurse Keperawatan Maharani akan sedikit menjelaskan kepada Bapak Ibu semua tentang apa yang disebut dengan COVID. Tentunya Ibu Bapak di sini sudah tahu kan, Mbah-mbah di sini, apa itu COVID. COVID itu sekarang sedang mewabah di seluruh dunia, Pak, Bu, Mbah. COVID sendiri itu virus yang menyerang sistem imun. Nah, sistem imun kita itu sebenarnya kuat semua karena proses degeneratif. Akhirnya lansia itu mengalami penurunan sistem imun. Jadi menyebabkan para lansia atau jenengan-jenengan sedanten di sini itu rentan terhadap serangan virus COVID. Karena apa? Karena sistem imun kalian itu sedang mengalami penurunan. Oleh karena itu perlu dilakukan pencegahan agar tidak terjadinya penularan wabah COVID. Sebenarnya tidak susah. Yang pertama menerapkan protokol kesehatan. Protokol kesehatan ada beberapa, Bapak Ibu. Ada yang pertama, 1, selalu gunakan masker saat keluar rumah. Hal ini berguna untuk mencegah droplet atau cipratan ludah masuk ke dalam tubuh karena COVID itu bisa disalurkan melalui droplet. Yang kedua, biasakan mencuci tangan setiap saat. Jadi misalnya waktu sebelum makan, waktu habis memegang gagang pintu, atau mungkin ibu bapak atau mbak-mbak jenengan habis belanja di pasar, waktu pulang sebelum masuk rumah itu harus mencuci tangan agar kuman-kuman yang menempel tubuh kita itu bisa mati. Yang ketiga ada jaga jarak minimal 2 meter. Karena yaitu tadi penyebaran virus itu yang banyak itu melalui droplet. Droplet itu ada cipratan ludah. Kalau kita menjaga jarak otomatis dropletnya tidak akan mengenai tubuh kita, nggih ibu-ibu, pak-bapak. Nah, karena bisa saja orang di sekitar kita itu adalah orang OTG atau orang tanpa gejala. Mereka terlihat sehat aja, tapi sebenarnya mereka sudah terinfeksi oleh coronavirus. Yang kedua, ada cara dengan hidup secara sehat, Bu. Apa yang dimaksud dengan hidup dengan cara yang sehat? Itu yang pertama ada makan makanan yang bergizi. Kenapa harus makan makanan yang bergizi? Pasti untuk menjaga kesehatan. Yang kedua, dengan makanan yang bergizi itu kita bisa meningkatkan sistem imun kita. Karena kalau kita terkena sakit, otomatis itu sistem imun kita akan melemah bila tidak makan makanan yang bergizi. Yang kedua ada olahraga atau gerak yang aktif. Seperti jalan kaki, mengisi perumahan, nggak usah yang berat-berat seperti lompat jauh, lari, atau volley, nggak usah gitu, Mbak. Cukup dengan mungkin berjalan kaki, nggak usah jauh-jauh. Mungkin di belakang rumah, ke depan rumah selama beberapa kali, selama berapa menit gitu, 10 menit lah. Itu bisa, pertama itu menghasilkan keringat ya, tapi bukan keringat dingin, itu keringat yang sehat. Dengan begitu kita akan membiasakan tubuh kita untuk menjadi sehat. Yang ketiga ada tetap menjaga kondisi lingkungan kita itu tetap sehat. Seperti membiarkan udara pagi yang masuk dengan ventilasi kita yang terbuka di rumah. Terus ada kita berjemur di bawah sinar matahari. Tapi ingat nggih Bu, bukan matahari yang siang bolong jam 11 atau jam 12, tapi yang bagus itu matahari yang pagi menjelang, pokoknya waktu mentari itu baru bersinar di ufuk timur gitu Bu. Jadi waktu-waktu sebelum salat duha itu waktu yang bagus untuk berjemur sekitar jam 7 sampai jam 8. Yang ketiga ada sedia obat. Kan jenengan kan sudah tua semua nggih Bu. Nggih, saya tidak menjudge jenengan semua itu terkena penyakit, tapi kebanyakan para lansia itu mempunyai penyakit bawaan seperti hipertensi, serangan jantung, darah tinggi, darah rendah, asam urat, terus ada gagal ginjal dan lain-lain. Nah, kami kami menyarankan Anda untuk menyediakan obat Anda secara mandiri. Baik itu disediakan oleh anak Anda atau cucu Anda. Pokoknya Anda harus selalu sedia setiap saat obat itu agar waktu gejala muncul itu Anda langsung menyiasatinya dan tidak menyebabkan dropnya tubuh Anda sehingga imun Anda itu tidak melemah sehingga corona tidak gampang masuk. Sekian, ini memang tidak banyak dari kami. Memang ini bukan pencegahan yang mutakhir, tapi setidaknya semoga apa yang kami pikirkan, apa yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat bagi Anda semua agar tidak terjangkit virus corona. Karena kami tahu bahaya virus corona itu tidak hanya bualan belaka gitu. Bahaya virus corona itu langsung menuju ke arah satu, kematian. Maka dari itu kami mohon untuk menerapkan apa yang kami sarankan. Terima kasih atas perhatiannya. Kami dari kelompok 1, mohon maaf apabila ada tulisan kami yang
kurang berkenan di hati jenengan yang sudah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.